Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya terus tetap semangat. Hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Namun kita bersatu dalam doa sebelum merenungkan bersama. Tuhan, kami siap dan bersedia untuk merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh hadir memenuhi hati kami, agar kami menjadi pelaku firman Tuhan, pendengar firman Tuhan yang setia. Bersabdalah bagi kami, terpujilah nama-Mu. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 memberikan gambaran bahwa pada saat itu di Yerusalem sedang berkumpul banyak orang, bahkan didiami oleh orang-orang yang saleh dari berbagai bangsa. Dan kemudian di hari Pentakosta banyak orang pula berkumpul. Dan ketika situasi yang ramai, berkumpulnya orang-orang banyak, maka Allah menyatakan perbuatannya yang besar dan luar biasa. Pertama-tama ia memberikan tanda. Kita bisa lihat pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Tanda yang pertama yaitu adanya tiupan angin keras, dan yang kedua yaitu nampaklah lidah-lidah seperti nyala api. Ketika tanda-tanda telah dinyatakan, maka ada peristiwa yang terjadi. Ayat yang ke-6 mencatat bahwa orang-orang yang berkumpul pada saat itu mereka kebingungan karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 9 sampai ayat yang ke-11 mencatat orang-orang yang berkumpul pada saat itu adalah orang-orang apa saja. Dan mereka merasa hal itu tidak masuk akal, mustahil. Mereka heran, tercengang-cengang. Pada ayat ke-7 menjelaskannya, mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Dalam peristiwa yang mengherankan tersebut, ada berita yang ingin disampaikan. Ayat yang ke-11 mencatat bahwa para rasul tersebut mengabarkan, berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mari kita relevansikan dalam kehidupan kita pada saat ini. Yang pertama yaitu tanda yang Allah berikan. Bisakah kita bersama melihat bahwa pandemi COVID-19 merupakan tanda dari Allah ketika Ia ingin melakukan perbuatan yang besar? Saya mengajak kita untuk melihat dampak positif dari peristiwa ini. Yang pertama, kita memiliki waktu berkualitas bersama keluarga lebih lama. Karena kita dituntut untuk di rumah saja, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, akhirnya keluarga boleh berkumpul bersama lebih sering dan lebih lama. Mungkin hal ini terlewatkan ketika sebelum ada tanda-tanda atau pandemi COVID-19 ini muncul. Kemudian yang kedua, dampak positifnya ialah kita lebih memperhatikan, lebih menjaga kebersihan diri, kesehatan diri, kebersihan lingkungan pula. Mungkin yang sebelumnya kita hanya mencuci tangan ketika ingin makan menggunakan tangan, namun sekarang dikit-dikit kita harus cuci tangan, dikit-dikit kita harus pakai hand sanitizer. Artinya itu semua kita mengupayakan untuk menjaga diri tetap bersih dan tetap sehat. Kemudian yang ketiga, kita dibuat untuk rindu dan haus pelayanan bersama. Pada saat ini kita hanya bisa melayani melalui sistem online seperti ini. Dan ketika hal ini telah berlangsung, maka saya yakini banyak dari kita dibuat rindu dan haus untuk pelayanan secara langsung bersama-sama. Yang keempat yaitu
kita boleh lebih berkreativitas. Yang awalnya suka beli kue di luar, kita akhirnya berusaha untuk rajin bikin cemilan, bikin kue sendiri di rumah. Kemudian kita beradaptasi, berteman dengan teknologi dan perkembangan kemajuan zaman. Belajar online, bekerja online. Setelah tanda dinyatakan, peristiwa-peristiwa terjadi, maka kita akan melihat bahwa ada berita yang ingin disampaikan. Ketika kita masih yakin dan percaya bahwa Allah melakukan perbuatan-perbuatan besar, entah itu melalui kesengsaraan ataupun kebahagiaan, maka itu berarti Roh Kudus terus bekerja di dalam diri kita, agar kita boleh terus yakin, percaya, dan setia kepada Allah. Semoga renungan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita sekalian, bagaimana kita boleh terus tetap semangat, terus tetap setia, yakin dan percaya bahwa Roh Kudus bekerja di dalam diri kita untuk membuat kita yakin, untuk membuat kita percaya, dan untuk membuat kita terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap peristiwa yang terjadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk senantiasa bersyukur atas rancangan terbaik yang Tuhan jadikan bagi kami. Biarlah Roh Kudus terus bekerja secara luar biasa dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kehendak-Mu lah yang jadi. Amin. Tetap sehat, tetap semangat di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati.